Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang edukasi atau pendidikan kesehatan untuk penyakit seperti tersebut. Parotitis. 1. Pengertian, definisi. Parotitis adalah peradangan pada kelenjar parotis. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Parotitis mumps. A. Pembengkakan pada area di depan telinga hingga rahang bawah. B. Bengkak berlangsung tiba-tiba. C. Rasa nyeri pada area yang bengkak. D. Onset akut, biasanya 7 hari. E. Gejala konstitusional, malaise, anoreksia, demam F. Biasanya bilateral, namun dapat pula unilateral. 2. Parotitis bakterial akut. A. Pembengkakan pada area di depan hingga rahang bawah. B. Bengkak berlangsung progresif. C. Onset akut, biasanya 7 hari. D. Demam. E. Rasa nyeri saat mengunyah. 3. Parotitis HIV. A. Pembengkakan pada area di depan telinga hingga rahang bawah. B. Tidak disertai rasa. C. Dapat pula bersifat asimptomatik. 4. Parotitis tuberkulosis. A. Pembengkakan pada area di depan telinga hingga rahang bawah. B. Onset kronik. C. Tidak disertai rasa nyeri. D. Disertai gejala-gejala tuberkulosis lainnya. E. Parotitis autoimun, Sjogren's. E. Pembengkakan pada area di depan telinga hingga rahang. F. Bawah. G. Onset kronik atau recurrence. H. Tidak disertai rasa nyeri. I. Dapat unilateral atau bilateral. J. Gejala-gejala Sjogren's syndrome, misalnya mulut kering, mata kering. Sebab parotitis lain telah disingkirkan. Faktor risiko. 1. Anak berusia 2-12 tahun merupakan kelom. 2. Belum diimunisasi MMR. 3. Pada kasus parotitis mumps, terdapat riwayat adanya penderita yang sama sebelumnya di sekitar pasien. 4. Kondisi imunodefisiensi POC menderita parotitis mumps. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum dapat bervariasi dari tampak sakit ringan hingga berat. 2. Suhu meningkat pada kasus parotitis infeksi. 3. Pada area preaurikuler, lokasi kelenjar parotis, terdapat A. Edema. B. Eritema. C. Nyeri tekan, tidak ada pada kasus parotitis HIV, tuberkulosis, dan autoimun. 4. Pada kasus parotitis bakterial akut, bila dilakukan masase kelenjar parotis dari arah posterior ke anterior, nampak saliva purulen keluar dari duktur parotis. 4. Pemeriksaan. Pada kebanyakan kasus parotitis, pemeriksaan penunjang biasanya tidak diperlukan. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk menentukan etiologi pada kasus parotitis bakterial atau parotitis akibat penyakit sistemik tertentu, misalnya HIV, Sjogren's syndrome, tuberkulosis. 5. Kriteria disease. 6. Diagnosis kerja. Parotitis. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. 1. Parotitis mumps. A. Non-medikamentosa. Pasien perlu cukup beristirahat. Hidrasi yang cukup. Asupan nutrisi yang baik. B. Medikamentosa. Pengobatan bersifat simptomatik, antipiretik, analgetik. 2. Parotitis bakterial akut. A. Non-medikamentosa. Pasien perlu cukup beristirahat. Hidrasi yang cukup. Asupan nutrisi yang bergizi. B. Medikamen. Antibiotik. Simptomatik, antipiretik, analgetik. 3. Parotitis akibat penyakit sistemik, HIV, tuberkulosis, Sjogren's syndrome. Tidak dijelaskan dalam bagian ini. 9. Edukasi. 1. Penjelasan mengenai diagnosis, penyebab dan rencana tata laksana. 2. Penjelasan mengenai pentingnya menjaga kecukupan hidrasi dan higiene oral. 3. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang adekuat mengenai pentingnya imunisasi MMR untuk mencegah epidemi parotitis mumps. 10. Kriteria rujukan. 1. Parotitis dengan kasi. 2. Parotitis akibat kelainan sistemik, seperti HIV, tuberkulosis, dan Sjogren's syndrome. 11. Prognosis. 1. Ad vitam, bonum. 2. Ad functionem, bonum. 3. Ad sanationem, bonum. 12. Referensi.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.